warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang pembelajaran 5 ya, halaman 83. Oke, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, ada di bawah. Oke. Pelajaran 5 ini adalah logo ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Jadi persatuan negara-negara di Asia Tenggara. Seperti padi yang diikat ya, setiap batangnya ini adalah melambangkan negara-negara anggotanya. Oke, kita lanjutkan. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Ya, ada positifnya ada negatifnya ya. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan? Ya, kita harus mengantisipasinya pada intinya ya. Kita mengantisipasi dan menghindari. Ya, intinya dampak negatif kita antisipasi, kita hindari. Ya, dihindari. Ya. Oke. Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Ya. Jadi ada kerjasama di dalam berbagai bidang, ya, misalnya kayak perkembangan narkoba dan lain-lain untuk di negara-negara anggota ASEAN itu. Nah, kita lanjutkan di sini. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi, ya, dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Bebas narkoba artinya drug free itu ya. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, ya, pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya. Narkotika dan obat-obat berbahaya. Ya. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Jadi narkoba ini obat berbahaya ya, yang biasanya membuat kecanduan, ya. Yang biasanya pada umumnya berakibat kecanduan ya. Pada umumnya membuat kecanduan penggunanya, ya, dan ini bisa berakibat kematian. Ya, bisa berakibat kematian. Ya, ini merusak tubuh sifatnya. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Karena ini dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi. Ya, yang mendukung apa? Semakin lancarnya komunikasi, ya, semakin lancarnya komunikasi. Ya, kadang-kadang kita terjebak untuk mengkonsumsi informasi yang salah, ya. Terus kemudian semakin lancarnya transportasi. Atau berkembangnya sistem transportasi. Jadi walaupun tanamannya itu ditanam di luar negeri, ya, kita bisa bisa nyampe sini pada intinya. Jadi generasi kita itu bisa membelinya, dan ini berbahaya. Apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Dampaknya adalah
kecanduan ya, kecanduan. Apa itu kecanduan? Ketergantungan, kecanduan atau ketergantungan, atau ketergantungan. Ya. Dan ketergantungan menuntut dosis selalu lebih besar, selalu menuntut dosis lebih besar, bisa merusak sistem saraf, bisa mengakibatkan kematian. Mengakibatkan kematian. Ini berbahaya, ya. Apa dampak penggunaan narkotika bagi keluarga pengguna? Ya, keluarga akan ini merupakan aib keluarga ya. Jadi karena harganya mahal, maka keluarga akan terdampak secara ekonomi, akan terdampak secara ekonomi. Ini yang pertama kali dirasakan ya, secara ekonomi. Biasanya orang yang suka mengonsumsi narkoba ya, ekonominya hancur duluan. Ya, jadi uangnya habis untuk beli narkoba. Ya, kemudian mendapat stigma buruk dari masyarakat. Mendapat stigma buruk dari masyarakat. Ya, apa itu stigma buruk? Ya, anggapan buruk. Jadi keluarga itu malu ya, atau bisa malu. Ya, tapi gimana lagi ya? Jadi ini dampak paling tidak ada dua ini. Karena harganya mahal, keluarga akan terdampak secara ekonomi ya. Kata singkatnya ada bangkrut. Ya, keluarganya bisa bangkrut ini ya. Mendapat stigma buruk dari masyarakat atau malu ya. Nah, ini paling tidak dua ini, masih banyak akibat-akibat buruknya lagi ya. Keluarga bisa dilukai secara fisik oleh anggota keluarga yang yang sudah kecanduan misalnya. Ya. Apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Ini meresahkan masyarakat. Ya, masyarakat akan khawatir kalau ke generasi mudanya akan terpengaruh. Ya. Masyarakat akan khawatir kalau ada anggota keluarga yang terpengaruh. Keluarga ya, yang terpengaruh. Terutama yang masih usia muda ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahkan orang yang sudah tua pun menggunakan narkoba. Ya, jadi tidak melulu kaum muda ya, tapi kebanyakan yang mudah dipengaruhi kan yang muda. Ya. Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Ya. Generasi muda ini akan merusak generasi muda. Narkoba akan merusak sumber daya manusia, gitu aja secara umum ya, enggak hanya anak muda, orang tua pun ya. Narkoba akan merusak sumber daya manusia, ya, sehingga negara tersebut akan rapuh. Ya, karena
gimana tidak rapuh ya, banyak penduduknya yang kecanduan narkoba sudah tidak bisa berpikir dengan benar lagi ya. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN drug free? Karena negara-negara ASEAN atau negara-negara anggota ASEAN ingin agar negaranya bebas narkoba ya, karena narkoba ini adalah isu global atau masalah global ya, jadi ingin agar negaranya bebas narkoba dan bersama-sama negara lain dengan bekerja sama dengan negara-negara lain sehingga peredarannya bisa dihentikan ya. Bebas narkoba dengan cara bekerja sama untuk menghentikan peredaran narkoba. Peredaran narkoba. Nah, apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Ya, nah, ini perannya Indonesia apa ini? Ya, di sini tidak ada. Ya, nah, kita akan mencari coba di Google peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free. Ya, tidak semua informasi Pak Ali sudah pernah baca ya. Jadi kita lihat ya, peran Indonesia dalam ASEAN Drug Free. Peran Indonesia di dalam ASEAN drug free. Nah ini, dari Brainly ini ya, melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan memperkuat aparatur negara serta undang-undang dalam menangani narkoba. Ya, jadi melakukan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan, ya, pelan-pelan ya, melakukan pencegahan, pemberantasan, melakukan pencegahan, pemberantasan, ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ya, itu tadi membuat undang-undang juga. Ya, kita buka saja. Ya, ini masih banyak ya upaya tantangan yang menunjukkan dari Kompasiana juga. Kita ambil dari berbagai ini upaya media meneliti. Wah, banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya dari internet. Nah, ini penting untuk menggunakan internet ya. Nah, ini melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, terus apa lagi ini? Melakukan upaya preventif. Coba dari situs lain kita perbandingkan. Nah, ini. Wow, ini dari jurnal ini. Ya. Nah, ini kita ini saja sudah poin-poin ya. Melakukan upaya preventif seperti melakukan edukasi melalui pendidikan, sosialisasi tentang narkoba, ya.
Ya, upaya preventif melalui edukasi ya, melalui edukasi preventif melalui edukasi atau pembelajaran ya, edukasi. Terus apalagi kita lihat memperkuat dan membenahi aparatur negara serta undang-undang dalam menangani narkoba ya. Kita singkat aja, membuat undang-undang untuk narkoba, membuat undang-undang ya untuk menangani narkoba. Terus apa lagi di sini? Satu lagi aja ya, kita nggak usah semua diambil. Ya, menyeragamkan peraturan undang-undang di bidang narkotika. Ya, menyeragamkan undang-undang narkoba. Undang-undang di bidang narkoba, menyamakan dengan negara lain juga ya. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free sangat penting ya, karena penduduk Indonesia itu sangat besar di Asia, karena di ASEAN jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, Terus kemudian posisi Indonesia yang sangat strategis, dalam dalam dunia transportasi. Jadi semua barang dari Asia ya, Jepang, Filipina yang mau dibawa ke negara lain, Eropa, itu semua lewat Selat Malaka. Ya. Jadi Indonesia itu sangat strategis karena ada salah satunya dilalui Selat Malaka. Ya. Mau ke Australia paling tidak lewat Selat Sunda. Jadi Indonesia sangat strategis. Posisi geografinya ya, posisi Indonesia secara geografi ya, secara geografis. Jadi dilalui perdagangan dunia, dilalui jalur perdagangan dunia. Jadi ada dua alasan ya, penduduk Indonesia sangat besar, artinya potensi penyalahgunaan itu juga besar karena penduduknya besar. Terus kedua, Indonesia sangat strategis secara geografis ya, dilalui jalur perdagangan dunia. Jadi peran Indonesia itu penting ya, termasuk ini Singapura juga penting. Itu memang kota perdagangan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Kita harus memahami, ya, membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Ya, kita harus membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Ya, kita harus memahami dampak buruk dari narkoba, harus memahami dampak buruk dari narkoba. Ya, ini untuk mencegah ya. Karena narkoba ini
melanggar ajaran agama juga ya. Salah satu cara untuk mencegah penggunaan narkoba adalah dengan ini apa? Memahami budaya asli Indonesia dan menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Ya ini salah satu cara juga ya menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Ya, kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan melanggar larangannya untuk tidak mengkonsumsi narkoba, paling tidak itu juga proses pencegahan yang luar biasa efektif. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Ya, kita harus menolaknya dan melaporkannya. Kita harus menolaknya. Terus kemudian kita harus melapor, ini ada tindakan pidana. Kita harus melaporkan pada yang berwajib. Melaporkan kepada yang berwajib. Ya, penyalahgunaan narkoba itu masuk pidana, artinya itu melanggar hukum. Ya. Dan hukumannya tegas ini. Tugas sekarang membuat sebuah brosur yang mengkampanyekan katakan tidak untuk narkotika yang akan disebarkan pada masyarakat di lingkunganmu. Buatlah lebih dahulu kerangka gagasan dalam tabel berikut. Barulah tulis ke dalam brosur sesuai dengan kreasimu. Apa itu narkotika? Nah, apa itu narkoba? Ya, narkotik dan obat-obat berbahaya. Dan obat-obat berbahaya seperti ekstasi, mungkin ada morfin, ada yang kita kenal dengan putau. Nah, jadi kita biasa mendengar di berita itu putau. Kalau tidak menggunakan putau bisa sakau ya. Sakau itu plesetan dari sakit ya, dan lain-lain. Ganja ya, ganja ya, dan lain-lain. Ini yang sering muncul di berita ya. Kalau enggak ekstasi, morfin, putau, ganja. Nah, apa dampak dari penggunaannya? Merusak sistem saraf. Padahal kesadaran kita itu dikendalikan oleh sistem saraf. Nah, ini dirusak sistem sarafnya gara-gara narkoba ini. Ya, bisa ada yang menyebabkan ngantuk, bisa tidur, kelihatan tenang gitu, ada yang bisa joget sampai pagi ya. Itu merusak saraf dan merusak tubuh, merusak jaringan tubuh. Merusak jaringan tubuh. Ya. Nah, ini adalah dampak dari penggunaannya. Hilangnya kesadaran. Ya, kita disebut manusia karena kesadaran kita. Lah kalau kita sudah nggak sadar kalau kita sendiri adalah manusia ya kita bentuknya aja seperti manusia kan gitu. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, pencegahannya adalah dengan cara membentengi diri dari penyalahgunaan. Membentengi diri dari penggunaan. Pahami risikonya, bahayanya. Ya. Ini membentengi diri dengan agama. Salah satu cara membentengi diri itu dengan agama, ya. Menjalankan perintah agama, membentengi diri dari penggunaan, ya. Salah satu benteng yang kuat adalah agama. Dengan agama. Ya. Kalimat ajakan, ya. Say no to drug.
Biar keren, anak muda biasanya kan menganggap kalau sudah ke bahasa Inggris kan keren ya. Itu narkoba atau drug. Ya, katakan tidak pada narkoba. Pada narkoba. Ya. Jadi untuk tujuan apa ya? Tujuan kampanye, kita menggunakan bahasa-bahasa yang disukai. Ya, biasanya mungkin bahasa-bahasa yang lagi populer. Ya. Era globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan yang tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkoba, apa yang terjadi dengan negeri ini? Ya, maka negeri ini akan kehilangan sumber daya manusia. Ya, negara akan kehilangan sumber daya manusia yang unggul. Ya, ini yang akibat buruk kalau kita menggunakan narkoba. Tetap bersemangat belajar dan melakukan hal-hal positif ya untuk mengembangkan diri, mengisi waktu luangmu. Nah, ini cara kita membentengi juga ya. Sekali lagi kita sekali lagi katakan tidak untuk narkotika. Belajarlah dengan semangat untuk mengerjakan soal-soal berikut ya. Mengerjakan hal-hal positif ini bisa kita tambahkan di sini ya. Membentengi diri dari narkoba itu ya dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, di sini kan membentengi diri dari narkoba dengan melakukan kegiatan positif. Ya, dengan melakukan hal positif. Nah, hal positif itu apa? Bisa olahraga, bisa kalian seni, ya, bisa dengan musik, bisa dengan seni peran. Ya, termasuk mengedit editing ya, mengedit video, mengedit foto. Nah, Dayu dan Siti mempunyai rubik dengan ukuran sama yaitu 3 satuan. Ya, berapakah volume total rubik yang mereka disatukan? Jadi volume rubik total ya, total adalah volume rubik Dayu ya ditambah volume rubik dari Siti. Ya. Volume rubik Dayu adalah 3 pangkat 3 maaf. Volume rubik Siti adalah 3 pangkat 3 juga. Ya, karena 3 satuan. Ini adalah 27 ditambah 27 sama dengan 27 ditambah 27. 7 tambah 7 adalah 14, 4 nyimpen 1. Ini 5, 54. 54 satuannya adalah cm3. Kita lanjutkan. Edo mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 40 cm. Lani juga mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm. Nah, Lani mengisi penuh tempat air masing-masing. Mereka menggabungkan volume air dari wadah masing-masing. Hitunglah total volume. Volume total adalah volume dari Edo, volume kubus Edo ditambah volume kubus dari Edo dengan kubus 40. Lani juga mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang punya Lani. Ya, Edo dan Lani mengisi penuh tempat air masing-masing. Mereka menggabungkan volumenya. Ya, volume punya Edo adalah 40 pangkat 3. Volume punya Lani adalah 50 pangkat 3. Ya, maka 40 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 ya adalah 64. 64 nolnya ada 3. Ini juga 5 kali 5 kali 5 adalah 125, nolnya ada 3.
Kalau kita jumlah ya 125 nolnya 3 ditambah 64 nolnya 3 ya ribu berarti ya 0000981 189.000 ya satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, angka 3. Hitunglah volume bangun berikut. Volume bangun ya adalah 2 kali volume kubus sama dengan 2 kali 10 kuadrat kali ya sama dengan 2 kali 100 pangkat 3 maaf 2 kali 1000 sama dengan 2000 satuannya adalah sentimeter kubik ya atau langsung volume balok dengan panjang ininya 20 juga boleh ya. Jadi boleh juga dihitung alternatif kedua volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya di sini adalah 20, lebar dan tingginya masing-masing 10. 20 kali 10 kali 10 juga 2000, satuannya sentimeter kubik boleh. Ya. Sama hasilnya. Yang B, nah di sini volumenya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi volume balok total adalah 6 kali volume kubus. Adalah 6 kali 9 pangkat 3 adalah 6 kali, nah di sini kali ya 9 pangkat 3 kita hitung pakai kalkulator dulu berapa 9 ini pangkat ya pangkat 3 sama dengan 729 ya 729 ini dikalikan 6 kalikan 6 ya sama dengan 729 dikalikan 6 dikali 6 sama dengan 4374. 4374 satuannya adalah sentimeter kubik. Yang bawah sini ya betul ya kali kok kali 6 1 2 3 4 oh benar 6. Oke. Di sini volume gabungan gitu aja. Kalau ini kan bentuknya memang balok, dari sini volume gabungan ya. Jadi G ini gabungan maksudnya ya. Volume gabungannya adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali volume balok sama dengan 4 kali volume baloknya adalah 7 pangkat 3 sama dengan ini kali ya. 4 kali 7 pangkat 3. Kita cari dulu 7 pangkat 3. 7 kita pangkatkan 3. Ya. 343. 343. Ini kita kalikan 4 sama dengan 343 dikalikan 4. 1372. 1372 satuannya adalah sentimeter persegi. Sekarang kita kerjakan yang D. Yang D adalah volume gabungan adalah 1 2 3 3 kali volume balok sama dengan 3 kali 12 pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3 itu sebenarnya 12 kali 12 kali 12 ya. 12 pangkat 3 pangkat 3 ya sama dengan 1728 ya. Jadi 3 kali 1728 sama dengan berapa? 1728 ini kita kalikan 3 ya. 1728 kali 3 sama dengan 5184. 5184. Satuannya adalah sentimeter kubik. Ya. 5184. 5184. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang E. Volume di sini, volume gabungan. Volume gabungan adalah kita hitung berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali volume balok sama dengan 7 kali rusuknya di sini 10 ya, berarti kali 10 pangkat 3 sama dengan 7 kali 1000 sama dengan 7000 ya, satuannya adalah sentimeter kubik. Masih ada lagi? Masih yang F. Kalau ini beda. Jadi volume gabungan ini adalah volume 1 ditambah volume 2 kalau ini.
Di sini anggap saja yang volume 1, di sini volume 2 sama dengan 10 pangkat 3 ditambah di sini 6. 6 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini 1000. Nah, kalau 6 pangkat 3 kita hitung pakai kalkulator. Balik khawatir kalau salah. 6 pangkat 3. Ini sama dengan 216. Ya, 216. Jadi totalnya 1216. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Oke. Buatlah desain bangun ruang gabungan, hitunglah volumenya. Ya, misalnya saya akan kerjakan pakai warna biru. Ya. Jadi saya punya soal seperti ini misalnya. Volume gabungan pertama di sini adalah di sini, terus di sini ada lagi, ya, oke, ya, terus di atasnya ada lagi, ya, seperti ini. Jadi tumpuk 3. Ya, misalnya seperti ini. Di sini misalnya panjangnya 10, 10, 10, di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 2, di sini 2, 2. 10, 5 dan 2. Maka volume total volume gabungan adalah 10 pangkat 3. Ini anggap saja yang 1 ya. Volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Ini adalah yang 1, 2, 3. Ya, jadi volume total adalah volume gabungan adalah volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Ya. Nanti ini akan sama dengan volume 1 adalah 10 pangkat 3, volume 2 adalah 5 pangkat 3, volume 3 adalah 2 pangkat 3. Di sini akan 1000 tambah, ini semua dalam sentimeter ya, biar enak. Ini sentimeter, ya. Di sini 125 tambah 8, ya. 5 tambah 8 berarti ini 1000 ya. 1000 tambah 125 tambah 8, 125 tambah 8. Nah, seperti ini. 5 tambah 8 dikali 13, nyimpen 1, di sini akan menghasilkan 3, di 1, 1. Jadi 1133 cm kubik. Oke ya. Kubik itu pangkat 3. Nah, seperti ini. Oke. Kita buat desain ini sudah. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kita hari ini bicara tentang akibat buruk dari globalisasi, dan cara mengantisipasinya. Kemudian kita mengapa kita harus menghindari penggunaan narkoba? Karena narkoba itu merusak generasi, merusak tubuh ya, secara umum ya. Narkoba akan merusak tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Banyak orang-orang yang mati akibat narkoba ini ya. Jangan sampai ini terjadi pada orang-orang terdekat kita ya. Bagaimana cara kita menghindari penggunaan narkoba? Membentengi diri dengan mengerjakan kegiatan positif, atau boleh juga dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Yang nomor 2, memahami bahaya narkoba. Membentengi diri dengan agama.
dengan ajaran agama. Karena semua agama pasti akan tidak mengizinkan narkoba. Ya, karena ini merusak tubuh. Sampaikan kepada orang tua bahaya penggunaan narkoba, berdiskusilah dengan mereka supaya kamu dan keluargamu bisa mencegah atau tercegah dari narkoba. Untuk pelajaran 6 kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya linknya ada. Nah, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini di kolom deskripsi. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.